Selamat pagi kelas 11. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang biosfer. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Itu yang pengetahuannya, sedangkan yang keterampilannya membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu mampu yang pertama, menghayati dan mensyukuri keberadaan agent of change di bumi dengan cara menata dan mengolah bumi untuk kesejahteraan hidupnya. Yang kedua, menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi sebaran dan flora dan fauna. Yang ketiga, menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang keempat, menjelaskan konservasi flora dan fauna. Dan yang terakhir adalah kamu mampu menjelaskan pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia. Kita akan mulai pembahasan kita, yaitu tentang biosfer. Apa sih biosfer itu? Kalau dilihat dari suku katanya, dia terdiri dari bio yang artinya hidup dan sfer yang berarti lapisan. Maka biosfer itu artinya adalah lapisan tempat makhluk hidup atau organisme, meliputi lapisan lingkungan di permukaan bumi, air, bahkan di udara yang mendukung kehidupan. Perhatikan gambar beruang kutub ini. Kenapa sih dia harus tinggal di kutub? Dan kalau kita lagi jalan-jalan ke Danau Toba, sebelum kita mencapai Danau Toba, kita pasti melewati yang namanya hutan pinus. Kenapa di daerah situ banyak hutan pinus? Berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Apa sajakah faktor-faktor itu? Kita akan lihat satu persatu. Faktor yang pertama itu adalah faktor klimatik atau kondisi iklim, di mana ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam persebaran. Yang pertama, faktor klimatik ini adalah suhu, di mana keadaan temperatur di muka bumi ini kan berbeda-beda. Semakin tinggi suhu, semakin bervariasi jenis tanamannya. Sebaliknya, semakin jauh dia dari matahari, jumlah tanaman semakin sedikit, bahkan tidak tumbuh. Kamu bisa lihat, kalau di daerah tropis yang mendapat cahaya matahari yang banyak, sehingga suhunya itu cenderung yang namanya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kutub, maka tumbuhan akan lebih banyak di daerah tropis dibandingkan di daerah kutub. Kalau di kutub itu sangat terbatas, paling yang bisa hidup itu beberapa jenis lumut seperti itu. Kalau sudah banyak yang namanya tumbuhannya, maka hewannya pun akan banyak yang hidup di situ. Itu faktor yang pertama dari unsur klimatik, yaitu suhu. Faktor yang kedua itu adalah kelembapan. Jumlah air yang dikandung udara itu akan mempengaruhi persebaran flora. Semakin lembab, jenis tanaman itu semakin bervariasi. Sedangkan pada udara yang kering, jenis tanamannya akan semakin sedikit. Faktor yang ketiga itu adalah angin. Angin ini merupakan alat transportasi untuk memindahkan uap air. Selain itu, dia juga memindahkan bibit-bibit dari tumbuhan, yaitu penyerbukan melalui angin maksudnya. Nah, faktor yang terakhir itu adalah dari klimatik, itu adalah curah hujan. Semakin tinggi curah hujan, maka tumbuhan yang dapat hidup itu akan semakin lebih banyak. Karena tidak ada makhluk hidup yang tidak memerlukan air untuk tumbuh. Untuk tanaman yang tumbuh di daratan, sumber air yang utama itu berasal dari air hujan. Dengan demikian, curah hujan sangat mempengaruhi persebaran tumbuhan. Faktor yang selanjutnya itu adalah faktor edafik atau yang berhubungan dengan tanah. Selain iklim, tanah juga berperan penting mempengaruhi pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Yang penting itu adalah sifat-sifat fisik tanah berupa tekstur, yaitu besar kecilnya butiran yang berhubungan dengan mineral, kemudian struktur tanahnya, kemudian kadar udara dan kadar air tanah, dan suhu tanah, kemudian kandungan kimiawi pada tanah tersebut,
serta unsur-unsur biologi tanah, artinya makhluk hidup yang ada di tanah tersebut. Ini adalah faktor edafik. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna selanjutnya yang ketiga itu adalah faktor topografi atau relief muka bumi, di mana relief sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Relief ini adalah perbedaan ketinggian di muka bumi. Contohnya gini nak, di belahan bumi utara, kalau di belahan bumi utara, bagian muka bumi yang tinggi kalau dia bagian lereng. Kalau dia menghadap ke utara, ya ke arah utara, dia cenderung kurang atau bahkan tidak mendapat sinar matahari, sehingga kondisinya lebih sejuk dan tumbuhan yang ada di situ juga lebih sedikit. Nah, itu dia kalau yang namanya relief muka bumi atau topografi. Faktor yang terakhir itu adalah faktor biotik atau sering dikenal dengan faktor non-fisik, yaitu dipengaruhi oleh makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Faktor biotik ini yang paling berpengaruh adalah manusia. Kenapa manusia? Karena manusia itu dapat mengubah seluruh pertumbuhan melalui bisa jadi penebangan, memberi pengairan, pemupukan, penanaman kembali. Manusia juga bisa mengubah hutan itu menjadi daerah pertanian, daerah industri, atau daerah permukiman. Jadi yang paling berpengaruh di sini adalah yaitu manusia. Sekian penjelasan Ibu hari ini. Pada video selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang sebaran flora dan fauna di dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati.